Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Habibi dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dalam perspektif studi agama kontemporer, yang dimana matkul ini diampu oleh Bapak Ahmad Kamil Rizal. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana agama, politik, teknologi, dan identitas dapat saling berkaitan dalam kehidupan modern. Pertanyaannya adalah, mengapa sebagian WNI rela meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan kelompok seperti ISIS? ISIS atau Islamic State of Iraq dan Syria merupakan kelompok yang mendeklarasikan khilafah pada tahun 2014 di wilayah Irak dan Suriah. Kelompok ini menggunakan berbagai simbol dan narasi keagamaan seperti jihad, hijrah, dan khilafah untuk menarik pengikut dari berbagai negara termasuk Indonesia. Namun, fenomena bergabungnya WNI dengan ISIS tidak dapat dijelaskan hanya dari faktor agama saja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang tertarik pada kelompok tersebut. Di antaranya adalah pemahaman keagamaan yang sempit, ketertarikan terhadap ide khilafah itu sendiri, rasa kecewa terhadap kondisi sosial dan politik, krisis identitas, serta pengaruh propaganda melalui media sosial. Letak persoalan yang menarik dalam studi agama kontemporer adalah ISIS ini tidak hanya menawarkan ideologi politik, tetapi juga menggunakan simbol, istilah, dan narasi keagamaan untuk memperoleh legitimasi. Konsep seperti hijrah, jihad, baiat, dan khilafah digunakan untuk membangun keyakinan bahwa bergabung dengan ISIS merupakan kewajiban agama. Meskipun ISIS mengatasnamakan Islam, mayoritas ulama dan organisasi Islam di dunia menolak tindakan kelompok tersebut. Dalam Islam, menjaga kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan utama syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain ataupun bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan tidak membenarkan tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah. Karena itu, tindakan teror, pembunuhan, dan kekerasan yang dilakukan oleh ISIS ini tidak dapat dijadikan representasi ajaran Islam secara keseluruhan. Kasus ISIS ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi berperan dalam penyebaran ideologi. Melalui internet dan media sosial, propaganda dapat menjangkau masyarakat lintas negara dengan sangat cepat. Oleh karena itu, radikalisme di era modern tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital. Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa fenomena WNI yang bergabung dengan ISIS merupakan persoalan yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, psikologis, dan teknologi. Sebagai kesimpulan, fenomena ISIS menunjukkan pentingnya pemahaman agama yang komprehensif, kemampuan berpikir kritis, serta literasi digital yang agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrim yang mengatasnamakan agama. Dengan demikian, fenomena ISIS menjadi salah satu contoh penting mengenai bagaimana agama, politik, teknologi, dan globalisasi saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.